Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi massa. Sebelum ke pembahasan bentuk-bentuk komunikasi massa, akan saya paparkan terdahulu definisi dari komunikasi massa. Definisi komunikasi massa banyak dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Namun, definisi yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner. Ia berpendapat bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Kemudian, ahli komunikasi lain juga memberikan definisi mengenai komunikasi massa, yaitu Meletzky. Menurut Meletzky, komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis, secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Ahli komunikasi lainnya, Joseph A. DeVito, ia mengemukakan definisi komunikasi massa dalam dua item, yakni yang pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kemudian yang kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar audio dan visual. Selain pendapat dari ketiga ahli komunikasi yang baru saja disebutkan, terdapat pula pendapat dari ahli komunikasi lainnya. Melihat definisi komunikasi massa yang beragam dari para ahli komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bentuk komunikasi massa. Bentuk komunikasi massa ini terdapat tiga media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Yang pertama, media cetak. Media cetak ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu surat kabar atau koran dan majalah. Yang pertama, surat kabar atau koran adalah suatu media yang umumnya berisi tentang berbagai berita terkini terkait peristiwa-peristiwa di suatu daerah tertentu. Namun di dalam koran terkadang juga ditambahkan beberapa bagian yang mengandung unsur hiburan. Contohnya seperti teka-teki silang, cerita bergambar, cerpen, dan lain-lain. Berikut adalah contoh koran yang saya ambil, yakni yang berjudul Rumah Sakit Swasta Perlu Dimaksimalkan Sebagai Rujukan COVID-19. Surat kabar atau koran ini bersumber dari Radar Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Berita ini memiliki topik tentang pembatasan pasien saat masa-masa awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Selanjutnya adalah media cetak yang kedua, yaitu majalah. Majalah adalah media cetak yang berisi tentang beberapa informasi yang mana isi dari majalah dengan menyesuaikan sasaran khalayak yang dituju. Contohnya, seperti majalah yang khusus ditujukan untuk para remaja, majalah berita, majalah untuk wanita, dan masih banyak lagi. Majalah merupakan media yang paling sederhana organisasinya, relatif mudah mengelolanya, dan tidak membutuhkan modal yang besar. Majalah juga dapat diterbitkan oleh setiap kelompok masyarakat dengan bebas menentukan bentuk, jenis, dan sasaran khalayaknya. Berikut adalah salah satu contoh isi majalah Cempaka dari Sekolah Dasar Lab UM Malang yang membahas tentang memperkenalkan sekolah tersebut. Selanjutnya, bentuk komunikasi massa menggunakan media elektronik. Media elektronik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu radio dan televisi. Yang pertama, radio adalah media komunikasi yang hanya menyampaikan informasi atau hiburan dalam bentuk suara atau audio. Umumnya, radio tak hanya berfokus pada berita, namun radio banyak memutarkan lagu-lagu yang sedang hits di kalangan masyarakat, obrolan-obrolan yang ringan terkini, juga acara-acara kuis yang unik. Berikut adalah contoh potongan suara berita radio dari Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya, mengucapkan selamat milad, selamat ulang tahun Radio Suara Surabaya yang ke-39, tepat pada tanggal 11 Juni 2022. Semoga dengan bertambahnya umur menjadi 39,
maka Suara Surabaya menjadi radio yang selalu ada di hati warga kota Surabaya, Jawa Timur, bahkan secara nasional. Karena berita yang disampaikan adalah berita yang aktual, yang memberikan kemajuan untuk sebuah kota, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saya yakin Suara Surabaya, di Jawa Timur, bahkan secara nasional akan menjadi radio yang sangat luar biasa. Suara Surabaya, news interaktif, salutif. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media elektronik selanjutnya yaitu televisi. Televisi adalah media elektronik yang penyampaian pesan atau informasinya dengan menggunakan gambar, visual, dan audio. Fungsi televisi yakni memberi informasi, mendidik, dan menghibur. Tetapi fungsi yang lebih dominan adalah fungsi menghibur, karena pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi. Berikut adalah contoh berita televisi dari saluran TV One yang memberitakan tentang listrik puluhan ribu rumah di Hong Kong padam. Sebanyak 20.000 rumah di Hong Kong mati listrik selama 2 hari imbas kebakaran jembatan yang menjadi tempat penghubung kabel listrik di New Territories West. Menurut keterangan perusahaan pemasok listrik Hong Kong CLP, sebanyak 160.000 rumah sempat mati listrik saat kebakaran terjadi. Namun daya listrik di 140.000 rumah ini berhasil dipulihkan pada pukul 23 waktu setempat. Ini menyisakan sebanyak 20.000 rumah masih mati listrik. CLP mengungkapkan permukiman yang terdampak berada di Tin Ching Estate, Tin Yuen Estate, Tin Chak Estate, dan Tin Fu Court in Tiu Shu Hua. CLP juga mengaku telah melakukan perbaikan darurat dan meminta maaf atas mati listrik ini. Mereka juga mengklaim tidak ada yang terluka akibat insiden ini. Sebuah jembatan di Jalan Kuong Yip, Yuen Long, yang menjadi lokasi tempat kabel listrik terbakar berada di sebuah jembatan di Jalan Kuong Yip, Yung Luong. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi massa yang terakhir, yaitu media online. Menurut definisi, media online disebut juga cybermedia, internet media, dan new media. Dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web atau website internet. Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia, komputer, dan internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website yaitu situs web, termasuk blog dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Ada juga radio online, TV online, dan email. Berikut adalah contoh informasi di Instagram yang menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya GERD atau naiknya asam lambung. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai bentuk komunikasi massa dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.